Halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Pratama Prasetya di channel yang campur aduk ini. Ya, kenapa video-video gue di sini kesannya kayak nggak rapih ya? Kadang gua bahas fenomena sosial media, kadang bahas politik, kadang bahas kritik sosial. Karena inilah salah satu tujuan gue bikin channel YouTube, Pak. Sebagai sarana untuk menuangkan apa yang bikin gua resah, apa yang bikin gue mikir kayak, oh kayaknya nggak gini deh, kayaknya harus gua sebarin deh, gitu. Ya, tujuan nomor 2 aja pasti uang ya. Makanya dengan segala resource yang gue punya, gue akhirnya mencoba untuk bikin YouTube. Gue bisa ngedit, gue punya laptop, gue punya kamera. Tapi dari semua hal yang gue punya, gue tetap banyak kurangnya di bagian storytelling, Pak. Gue sadar, gue bukan storyteller yang bagus. Tapi dengan adanya AI, ya lumayan lah jadi partner kerja gue yang baik. Seenggaknya bikin key point apa aja yang harus gue bahas. Terus buat yang nanya-nanya gue ngedit pakai apa, selama ini gue ngedit pakai CapCut. Karena gue butuh face ngedit yang cepet, dan itu nggak bisa gue lakuin kalau pakai Premiere Pro dan semacamnya. Tapi masalahnya bukan cuma itu, Pak. Kalau kalian ngikutin gue dari awal, sebenarnya nggak gini nih konsepnya. Nggak ada garis hitam atas bawah ini, udah kepotong. Nah kenapa akhirnya gue memutuskan untuk menambahkan bar hitam kayak gini? Karena kalau gue ilangin, Pak, ada logo CapCut segede gaban. Agak ngeselin sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, karena gratis gitu ya. Ya gue nggak bisa buat apa-apa. Dan rencananya gue mau pakai uang dari AdSense YouTube kalau udah kekumpul nanti. Dan kalau nanti gue sustain di YouTube, mungkin gue akan pakai CapCut yang berbayar buat sekedar ngilangin logo di bawah ini. Gitu. Jadi kalau beberapa dari kalian ada yang ngerasa nggak nyaman, ya mohon dimaafkan ya. Karena sekarang gue juga lagi proses untuk membuka sumber pemasukan baru. Pelan-pelan iya, terseok-seok juga iya, tapi sebisa mungkin gue akan upload minimal seminggu sekali. Karena gue pun bukan terlahir dari keluarga yang bergelimang harta, Pak. Gue nggak meneruskan bisnis keluarga gue yang omsetnya miliaran. Ya gue cuma pekerja biasa yang melawan kemiskinan struktural yang terjadi di negara kita. Kemiskinan struktural tuh intinya kemiskinan yang bukan salah individunya, tapi karena sistemnya yang bikin orang susah buat naik kelas. Misalnya, akses pendidikan yang jelek, lapangan kerja minim, atau harga kebutuhan yang terus naik. Dan kemiskinan itu selalu ada di setiap negara. Di Amerika, di Jepang, di semua negara itu ada. Yang membedakan adalah jumlah kemiskinannya. Nah pertanyaannya, kenapa tiap negara punya masyarakat miskin? Gue sih mikirnya gini ya, karena mereka juga sebagai penggerak ekonomi di kelas bawah, Kak. Tapi gue nyampein gini bukan sebagai pakar ekonomi ya. Gue juga nggak kuliah di bidang tersebut gitu. Gue cuma melihat di sisi permukaannya aja. Jadi gini, masyarakat miskin itu kan kelompok yang punya tingkat spending money-nya yang rendah, sehingga pola konsumsi mereka juga terbatas. Dan mereka cuma bisa mengeluarkan sejumlah uang dengan standar produk yang paling murah. Misalnya, beli sampo yang sachet, sambal sachet, beras eceran, rokok ketengan. Intinya mereka cari produk dengan harga yang paling murah. Dan kebanyakan dari mereka mengeluarkan uang itu hanya untuk kebutuhan pokok. Dan sifatnya berulang. Kayak beli beras, beli alat mandi, mereka mengeluarkan uang dengan volume yang kecil, tapi frekuensinya tuh tinggi. Dan karena industri melihat perputaran ini, akhirnya mereka merespon dengan menciptakan, yaitu tadi, packing ekonomis atau produk-produk sasetan. Ya daripada yang beli produk mereka cuma kelas menengah dan kelas atas kan, jadi mending dibikin kemasan ekonomis biar produknya semakin merata. Dan seperti yang gue bilang tadi, pola konsumsi mereka tuh berulang dan spending money untuk produk yang paling murah. Dan bahkan sebisa mungkin dapat produk yang gratis. Nah masyarakat di kalangan menengah ke bawah ini cenderung suka sama hal-hal yang gratis nih, Pak. Gratis di sini yang sifatnya bantuan tunai atau hadiah secara cuma-cuma ya, bukan yang beri satu gratis satu. Itu juga semua orang juga suka gitu. Maksud gue bantuan secara gratis dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya gini deh, sekarang itu lagi rame banget warga yang berbondong-bondong buat ikutan scan retina mata untuk WorldCoin. Jadi prosesnya mereka disuruh daftar dulu, isi alamat, tanggal lahir, nama lengkap, sama scan retina. Nah setelah mereka melakukan proses tersebut, mereka dapat imbalan sebesar Rp250.000 yang harus diklaim lewat bank. Mereka nggak tahu tuh apa yang mereka tukarkan demi mendapatkan uang Rp250.000. Dan bahkan ketika ditanya pun, pengetahuan mereka sebatas, ini Bu dari duit apa Rusia, kata dia Rusia. Jadi Rusia tuh pingin berbagi. Gitu katanya. Ya padahal mereka menjual kode biometrik dengan harga yang sangat murah, Pak. Mereka tidak tahu apa yang mereka tukarkan dan seberapa bahayanya data biometrik kalau udah kesebar. Karena ketidaktahuan, mereka percaya bahwa ada sesuatu yang benar-benar gratis. Padahal secara realita dan fakta, nggak ada yang benar-benar gratis di dunia ini. Semua ada harga yang dibayar, meskipun bentuknya bukan uang. Ya entah itu data, waktu, tenaga, bahkan masa depan.
Dan kenapa biometrik penting itu? Jadi gini Pak, data pribadi itu kan bisa sewaktu-waktu berubah. Kayak alamat, tempat tinggal, itu bisa fleksibel kalau kita masukin data pribadi. Atau kalau password misalnya nih, password kita kesebar bisa kita ganti dengan sangat mudah. Nah beda dengan data biometrik. Kalau data retina kita kesebar, kita nggak bisa ganti mata Pak. Kita nggak bisa ganti sidik jari, nggak bisa ganti wajah, karena kita udah jadi password berjalan buat semua akses. Kalau kunci ini jatuh ke tangan yang salah, tidak ada pintu yang aman. Nah, pertanyaan sederhananya begini pemirsa, apakah pengguna ini benar-benar paham data yang apa yang mereka serahkan? Dan lebih penting lagi, apakah mereka punya pilihan? Kalau kita lihat dari fenomena kayak gini, gue melihatnya ada 3 karakter di sini nih. Masyarakat pertama yang aware sama data pribadi, yang kedua ada yang nggak tahu seberapa sensitifnya informasi tersebut, dan yang terakhir ada satu hal lagi nih, yang mereka tahu bahayanya, mereka tahu dampak ke depannya, tapi mereka tidak punya pilihan apa-apa karena mereka sudah terjebak jadi bagian dari struktur kemiskinan di negara kita. Kalau Indonesia nih everywhere ada ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan, contoh ke Malaysia saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam oh terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia, oh bang terima kasih bang. Oh, sampai sujud-sujud. Beda, jujur beda, memang beda. Itu bikin kamu tersentuh. Sentuh. Belum lagi ada konspirasi yang bilang kalau orang miskin justru dijaga agar tetap miskin oleh oknum elit. Gue mau ceritain satu kisah nih, dan gue minta kalian simak ini baik-baik. Di sebuah kampung, ada seorang gembala tua. Dan si gembala tua ini punya 100 domba yang dia rawat. Dan seringkali dia kewalahan mengurus mereka. Domba itu nggak pernah protes, Pak. Nggak pernah bertanya kenapa mereka harus makan rumput dan tidur di kandang. Nah, suatu hari datanglah nih seorang ilmuwan. Dia menawarkan teknologi baru yang bisa meningkatkan kecerdasan untuk hewan. Akhirnya, si gembala tersebut tergiur dan mulai memasang alat tersebut. Karena dia berharap si domba itu bisa mengurus diri mereka sendiri dan dia bisa berfokus untuk menjual hasil panen dari mereka. Seminggu setelah alat itu dipasang, domba itu mulai bisa ngomong nih dan bertanya, kenapa kita digiring? Kenapa kok kita tidurnya di kandang sedangkan kamu tidur di kamar yang nyaman dan kasur yang empuk? Akhirnya mereka tersulut dan mulai memberontak. Mereka coba membuka pagar sendiri, mencari padang rumput yang baru, dan untuk pertama kalinya mereka jadi domba yang benar-benar merdeka. Si Pak Gembala pun resah dan akhirnya mulai sadar ketika semua domba sudah menjadi pintar, dia bukan lagi Pak Gembala yang hebat. Dia hanya seorang pria tua pecundang yang ditinggal oleh kawanannya yang memberikannya keuntungan. Bisa kita lihat nih dari cerita ini bagaimana pelajaran berharga buat para penggembala untuk membiarkan domba-dombanya agar tetap bodoh. Oke, balik lagi ke negara kita. Anggaplah konspirasi ini nyata. Mohon maaf ya, gimana kalau misalnya masyarakat kita dijaga agar tetap miskin, agar bisa menjalankan agenda para elit? Kayak gini contohnya nih. Kita belum tahu pasti apakah mereka benar-benar paham apa yang mereka tanda tanganin atau mereka cuma tertarik sama sembakonya. Selain itu, kampanye bagi-bagi sembako menjelang pemilu. Apakah mereka benar-benar tahu siapa pemimpin yang mereka pilih atau mereka cuma tahu siapa yang memberi mereka makan? Balik lagi, ini cuma sekadar konspirasi. Gue pun sebenarnya nggak berharap ini nyata gitu ya. Gue juga berharap negara kita jadi negara dengan tingkat kemiskinan rendah secara realita, bukan dari BPS. Kenapa gue bilang secara realita dan bukan dari BPS? Gue inget gue pernah dibilang mahasiswa sewaan sama netizen gara-gara acuan gue bukan pakai BPS. Karena kalau kita lihat data dari BPS, mereka pakai batas kemiskinan yang spesifik yaitu di Rp550.000. Jadi, kalau kita punya penghasilan Rp600.000 per bulan, secara resmi kita nggak masuk golongan miskin. Sedangkan, kalau kita lihat secara realita yang dimana pakai data dari World Bank, mereka itu pakai standar kemiskinan di 1,7 juta per bulan. Dan itu pun mereka menghitung kerentanan ekonominya juga, Pak. Kayak kalau orang ini kena PHK gimana, kalau harga sembako terus naik itu gimana. Mereka itu ngitung 1,7 dengan catatan orang tersebut punya saving money yang cukup. Jadi logikanya itu lebih ke arah, walaupun masuk ke standar kemiskinan, apakah orang ini bisa hidup layak dan stabil atau enggak? Kalau di sini kan enggak gitu. Seharusnya kalau airnya kurang ya ditambah, bukan malah diganti gelas yang ngikutin air gitu. Dan buat kita yang hidupnya masih banyak keterbatasan, walaupun kita nggak saling kenal, gue yakin kita semua adalah orang-orang yang hebat, Pak. Dengan carut-marutnya kondisi ekonomi kita sekarang, kita masih tetap semangat, masih tetap berpikir secara rasional, dan kita masih mau tetap berkembang, mau belajar, dan tetap berusaha dengan cara yang positif. Dan itulah yang menjadikan kita manusia yang berkualitas. Dan ya udahlah, cukup segitu aja. Kalau kalian suka, silakan like dan share video ini, dan kalau kalian mau nyumbang, jangan di skip iklannya,
Kalau penjelasan gua ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan atau bisa langsung komen di bawah. Dan atau DM aja di Instagram @pratampras. Kalau gitu gua pamit, see you on the next one.